Pernah gak sih kamu lagi mendaki Gunung Ijen, terus tiba-tiba nih kaki terasa berat, pegal, bahkan hampir gak kuat melangkah lagi. Kondisi ini disebut muscle fatigue atau kelelahan otot. Hal ini adalah sebuah fenomena fisiologis yang sering muncul saat kita melakukan perjalanan atau aktivitas fisik yang lebih berat dari biasanya. Sebelum kita bahas mengenai muscle fatigue, yuk bahas mengenai bagaimana cara otot berkontraksi dan relaksasi. Otot di tubuh kita dibungkus oleh epimysium. Nah, di dalamnya terdapat vasikel yang dibungkus oleh perimysium. Di dalam vasikel ini terdapat muscle fiber yang dibungkus oleh endomysium. Di dalam muscle fiber ini kita dapat menemukan sarkolema yang merupakan membran plasma sel otot, sarkoplasma yang merupakan sitoplasma khusus, miofibril yang merupakan unit kontraktil yang terdiri dari aktin dan miosin. Lalu ada retikulum sarkoplasma sebagai tempat penyimpanan kalsium, mitokondria sebagai penghasil ATP, dan T-tubulus untuk menghantarkan impuls. Berdasarkan buku fisiologi Sherwood dan Kaitan, otot dapat berkontraksi karena adanya potensial aksi yang berada di terminal akson neuron motorik. Lalu potensial aksi ini akan membuka kanal kalsium yang menyebabkan ion kalsium masuk. Masuknya ion kalsium ini akan membuat vesikel berisi asetilkolin pecah dan melebur dengan membran presinaptik. Lalu akan terjadi eksositosis ke celah sinaps. Di celah sinaps, asetilkolin ini akan berikatan dengan reseptor nikotinik di membran postsinaptik. Ikatan ini membuka kanal ion Na+ dan K+ yang akan membuat ion Na+ masuk dan ion K+ keluar. Jika ion Na+ lebih dominan masuk dibanding keluarnya K+, maka membran otot mengalami depolarisasi lokal yang disebut end-plate potensial. Jika EPP mencapai threshold di angka minus 55 MV, maka akan memicu terjadinya potensial aksi otot. Setelah mencapai threshold, kanal natrium yang bersifat fast response ini akan membuka dengan cepat sehingga terjadi lonjakan yang signifikan, dan kanal ini akan menutup dengan cepat saat potensial aksi berada di angka plus 30 MV. Proses ini dinamakan depolarisasi, dan potensial aksi ini akan menyebar ke sepanjang sarkolema dan akan masuk ke dalam tubulus T. Hal ini memicu pelepasan Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Lalu Ca2+ berikatan dengan troponin C. Hal ini menyebabkan troponin menggeser tropomyosin yang tadinya menutupi active site pada aktin. Active site pada aktin terbuka akan membuat kepala miosin yang sudah terikat ATP bisa menempel ke aktin. Lalu, ATP akan dihidrolisis sebagai energi yang digunakan untuk menarik filamen aktin ke garis M sarkomer yang dinamakan dengan power stroke. Pendekatan sarkomer ini disebut sebagai otot yang berkontraksi. Lepasnya ADP plus PI ini akan membuat kepala miosin kembali butuh ATP baru untuk melepaskan ikatan dan mengulang siklus ini. Setelah tahap kontraksi, transmisi saraf berhenti sehingga membran otot kembali pada resting potential di angka minus 90 MV. Dengan melalui proses penutupan kanal Na+ pasca depolarisasi, pembukaan kanal K+ sehingga ion kalium keluar dan membuat membran kembali negatif atau repolarisasi. Kemudian tubulus T, kanal voltage gated, dan DHP reseptor kembali ke kondisi non-aktif. Lalu voltage gated Ca2+ channel di retikulum sarkoplasma tertutup dan menghentikan pelepasan Ca2+. Penurunan Ca2+ sitosol ini akan membuat serkapam aktif memompa Ca12 kembali ke retikulum sarkoplasma. Nah, fatigue atau kelelahan yang terjadi itu disebabkan karena adanya akumulasi inorganik fosfat, kelelahan metabolik, kelelahan mekanik, kontraksi eksentrik cepat,
penurunan performansi, dan overlap antara fatigue dengan damage. Fosfat yang menumpuk selama kontraksi otot mengganggu pelepasan dan reuptake kalsium oleh retikulum sarkoplasma, menurunkan sensitivitas terhadap kalsium, serta menurunkan gaya maksimal yang bisa dihasilkan otot. Kelelahan metabolik terjadi karena stres metabolik, seperti akumulasi inorganik fosfat yang menurunkan kinerja otot. Kelelahan mekanik atau mechanical fatigue terjadi akibat stres yang berulang secara mekanis, misalnya repetitive loading, dapat mengakibatkan perubahan struktural jika beban mencapai batas fatigue limit otot. Latihan eksentrik atau otot memanjang di bawah beban yang cepat dapat menjadi pemicu utama fatigue yang berbahaya, karena menyebabkan kerusakan mekanis pada elemen miofibril, memulai proses kelelahan dan kerusakan otot kontinu. Cedera otot di fase akhir kompetisi atau sesi latihan menandakan bahwa fatigue kronis meningkatkan kerentanan cedera. Prolonged force depression, enzim leakage seperti CK, dan respon inflamasi tidak hanya muncul saat fatigue, tetapi juga pada kondisi kerusakan otot yang membuktikan bahwa fatigue dan damage saling tumpang tindih. Nah, sekarang udah tahu kan apa yang terjadi sama otot kita kalau lagi kelelahan saat mendaki Gunung Ijen? Singkatnya, muscle fatigue adalah tanda batas adaptasi otot akibat beban berlebih. Dengan memahami mekanismenya, kita akan tahu betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara latihan dan pemulihan agar otot tetap sehat dan terhindar dari cedera. Terima kasih telah menonton video kami.